Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Madirai Kudus. Salam sehat, sehat dan bahagia untuk kita semua. Kita berjumpa kembali di acara podcast kita hari ini. Saya Dwi Herianto. Saya saat ini bersama dengan Dr. Radot Oktoratua Pasaribu spesialis bedah. Beliau adalah dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Madirayu yang biasa panggil akrabanya adalah Dokter Radot, gitu ya dokter? Apa kabar dokter? Sehat. Sehat. Monggo silakan dokter, silakan menyapa ke Sobat Sehat Rumah Sakit Madirayu. Oke. Saya Dr. Radot Oktoratua Pasaribu spesialis bedah, bekerja di Rumah Sakit Madirayu Kudus. Salam kenal buat kita semua. Oke, baik dokter, terima kasih atas kehadirannya bersedia hadir di podcast kita kali ini. Untuk kali ini kita akan membahas materi yang cukup luar biasa yang mungkin ada di sekitar kita, yaitu adalah luka diabetes. Nah, ini merupakan salah satu penyakit kronis yang prevalensinya cukup tinggi di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia juga sangat meningkat. Salah satu komplikasi yang terjadi adalah adanya luka diabetes atau disebut dengan diabetic foot ulcer. Nah, permasalahan diabetes ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik pasien, melainkan kepada kualitas hidup, beban psikologis, serta biaya perawatan yang tinggi. Nah, untuk itu, di sini kita bersama Dr. Radot, spesialis bedah, akan mengulas lebih dalam tentang luka kaki diabetes, apakah harus diamputasi. Gitu ya dokter? Ini cukup menarik sekali nih materi kita. Baik dokter, untuk lebih detailnya kita akan diskusi terkait hal ini. Mari silakan dokter, bisa memaparkan materinya, dipersilakan. Oke. Itu yang pertama, sebenarnya penyakit diabetes ini penyakit yang jahat istilahnya, ya. Yang lebih jahat lagi dari penyakit keganasan karena memang proses yang kronis. Oh gitu ya dok. Proses yang kronis di mana dia mengganggu pankreas kalau di dalam tubuh ya. Terus dengan kebiasaan mungkin sejak muda minum minuman manis ya, sehingga si pankreasnya itu capek. Oh gitu ya dok. Capek sehingga tidak bisa menghasilkan insulin. Nah, insulin yang mengakibatkan gula di dalam darah itu tinggi terus. Kalau gula yang terlalu tinggi di dalam darah itu tidak baik ya. Gula di dalam darah tidak baik, tinggi dalam darah itu tidak baik dikarenakan dia mengganggu pembuluh darah. Pembuluh darah. Oh gitu ya dok. Jadi intinya adalah tadi disampaikan bahwa pola makan nih dok. Yes. Iya, pola makan yang mungkin terlalu mengkonsumsi gula tinggi dan akhirnya juga bisa mengakibatkan luka. Apalagi itu es teh. Ya. Wah, es teh manis ya dok. Oh gitu ya dok. Waspada nih Sobat Sehat Madirayu nih kalau mengkonsumsi es teh ya dok ya. Kadang di saat ini kan musim panas ya dok. Kadang waduh, ketika sudah minum es teh itu wah luar biasa manis, enak ya dok. Enak ya. Oke. Ini dok, ini terkait luka nih kaki dia di diabetes nih. Kira-kira kenapa sih dok kok bisa timbul luka jadi di kaki dok? Oh iya, timbul luka ini ya. Sebenarnya kan luka pada pasien kaki diabetes, pasien-pasien kaki diabetes, diabetic foot ulcer ya, itu tidak disadari. Tidak disadari karena diabetes itu dalam proses kronisnya, proses jangka panjangnya dia mengganggu sistem sensasi sensorik gitu ya, sensasi saraf di bagian-bagian ujung-ujung, misalkan ujung tangan, ujung kaki ya. Jadi ketika seorang pasien diabetes itu misalkan tidak menggunakan alas, entah di ladang lagi di ladang kan, atau kena kena material yang keras, yang tajam, nggak terasa biasanya. Oh gitu ya. Memang betul nggak terasa ya dok? Nggak terasa biasanya. Misalnya kena benda tajam. Benda tajam nggak terasa biasanya. Tapi tahu-tahu di rumah bersih-bersih, habis dari ladang, cuci kaki, loh kok ada luka. Oh gitu. Ada luka gitu ya dok. Oh itu penyebab awalnya ya dok? Iya. Di kaki ya dok. Dan tadi dikatakan bahwa tidak terasa nih dok. Tuh bagaimana dok bisa itu bisa terjadi dok? Ya. Kalau tidak terasa itu dok? Tidak terasa itu maksudnya itu nggak terasa secara langsung, misalkan
ke gores gitu nggak terasa. Karena gula itu kan menjelang pembuluh darah, juga menyerang jaringan sekitarnya, terutama jaringan-jaringan saraf. Oh gitu ya. Saraf perifer. Jadi biasanya namanya neuropati diabetes. Neuropati diabetes gitu ya, Dok. Neuropati diabetes. Jadi misalkan pasiennya sering-sering kebas ya, kebas gitu. kaki, tiba-tiba ya nanti dia nggak pakai alas kaki, keluar dia jalan, awalnya nggak terasa di kena benda tajam, benda keras, nggak terasa. Padahal pada orang normal udah sakit banget itu. Gitu. Jadi khusus untuk orang yang menderita ini memang tidak terasa sama sekali ya, Dok? Bukan sama sekali. Iya. Tapi misalkan sensasinya agak turun ya, Dok? Agak turun. Iya, gitu ya. Jadi Sobat Sehat Madira ini harus berhati-hati nih ketika sudah terindikasi atau terdeteksi IDM, pakai alas kaki ya, Dok. Iya. Oke, gitu ya, Dok. Nah, terkait ini, Dok, kadang banyak pasien atau masyarakat yang menderita penyakit ini, kadang kan mereka juga sampaikan bahkan ketika opnam di rumah sakit pun ketakutan sendiri karena ada bayang-bayang, kaki ini harus diamputasi nih, Dok. Nah, apakah semua luka kaki penderita diabetes itu harus diamputasi, Dok? Tidak semua ya. Tidak semua ya, Dok? Tidak semua. Itu amputasi itu jalan terakhir. Jalan terakhir, bukan pilihan utama. Ya, jadi memang ada beberapa istilahnya klasifikasi atau hal yang kapan harus diamputasi, kapan enggak gitu ya, Dok? Ya, jadi sebagian besar memang luka diabetes itu masih bisa diselamatkan. Gitu ya, pasien sebenarnya datang lebih awal. Datang lebih awal, kadar gulanya dikontrol, terus lukanya ditangani dengan benar. Dan amputasi itu sebenarnya pertimbangannya itu bila jaringannya itu sudah mati. Ya, gangren istilah medisnya. Ya, secara kasat mata ya, manifestasi klinisnya kita lihat tuh warnanya hitam. Terus udah ada infeksi yang menyebar ke tulang. Infeksi menyebar ke tulang dan aliran darah pun sudah benar-benar nggak ada di bagian yang terujung dari kaki itu. Gitu. Jadi ada kayak grading-gradingnya ya, Dok? Iya, ada grading-gradingnya. Oh, gitu ya, Dok? Itu bisa sampai klasifikasinya 6 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya, dari 0 ya. Total laksana itu beda-beda. Jadi kalau sudah grade 4 sama 5 itu ya diamputasi. Gitu ya, Dok. Ya. Jadi harus segera dibawa sebenarnya ke fasilitas kesehatan ya. Jadi bisa kita sebagai dokter bedah bisa klasifikasikan lukanya dan menentukan tata laksananya seperti apa. Memang intinya kalau kita sudah menderita penyakit itu ya segera langsung dibawa. Segera langsung, apalagi ada luka gitu ya. Supaya bisa terselamatkan gitu ya, Dok. Iya. Kebanyakan sih lu bisa telat, ditahan-tahan, misalkan udahlah. Kok tiba-tiba gradingnya naik. Ya, gitu ya, Dok. Kadang di masyarakat hanya mungkin luka kecil, di luar tampak hanya luka kecil, ternyata setelah sampai diperiksa oleh dokter, tahu-tahu, ternyata udah cukup lebar di atas, gitu ya, Dok? Iya, jadi kita harus tahu itu tanda-tandanya bahaya yang itu, Dok. Mungkin Sobat Sehat bisa memperhatikan ini nih, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa luka tersebut berbahaya dan perlu perhatian segera. Gitu ya, Dok? Nah, kenapa aja ya, Dok, tandanya, Dok? Ya, kan misalkan ujung-ujung kaki itu ya, awalnya buka tuh. Tapi memang infeksi bisa di dalam ibaratnya kayak. Ya, jadi kayak ibarat fenomena gunung es. Jadi dilihat di luar ternyata di dalam busuk. Gitu. Jadi luka itu bisa keluar nanah dan berbau busuk gitu. Terus ujung-ujung kaki itu bisa berwarna hitam hampir kebiruan, ya. Kemudian bengkak, panas, nyerinya hebat. Biasanya pasien nggak bisa tidur tuh. Ya. Terus kakinya itu terasa dingin, tidak berdenyut, berarti aliran darah ke bagian yang ujung-ujung kaki sudah tidak mumpuni. Jadi nggak sampai ke ujung gitu ya, Dok? Jadi kalau udah tanda ini
terjadi harus segera ke rumah sakit. Gitu ya dok, untuk penanganan Jangan lanjutan ya, dok. jangan tunggu sampai memburuk. Ya, oke. Jadi ingat sobat sehat ya. Jadi di dokter Pradot tadi sampaikan bahwa kita harus waspada ketika memang ada luka, ya secepat mungkin harus bawa ke rumah sakit gitu ya dok. Nggih. Oke. Baik dokter, tadi sudah dipaparkan tandanya dan sebagainya. Nah sekarang gini dok, mengapa sih banyak pasien yang akhirnya tetap harus diamputasi dokter? Momok yang sangat menakutkan lah buat mungkin keluarga atau sahabat rekan yang mungkin ada luka nih di kaki nih dan akhirnya juga harus diamputasi. Ya, gimana dokter menurut dokter? Ya itu memang kan tadi amputasi itu adalah pilihan terakhir ya. Pilihan terakhir ya dok ya. Hanya kebanyakan tuh pasiennya itu datang Terlambat datang ya dok. Lambat datang. Terus banyak pasien itu coba-coba obati sendiri di rumah. Itu pakai salep, ramuan-ramuan herbal yang kita nggak tahu sebenarnya ya dosisnya. Terus dibiarkan terbuka. Padahal itu kan luka itu harus dibersihkan setiap hari supaya infeksi tidak terjadi. Kemudian datang ke rumah sakit udah infeksi tulang yang makanya tadi dari luar di dalamnya kan udah tulang, tulangnya tuh udah terinfeksi dan berbau busuk seperti itu. Jadi kalau sudah terlibat itu ya harus dipotong, tidak bisa dipertahankan. Bisa dipertahankan. Oke. Jadi memang pada kondisi seperti itu ya harus dilakukan amputasi. Jangan juga nggak diamputasi. Kenapa? Ya infeksinya bisa menyebar ke pembuluh darah. Jadi lebih bagus diamputasi untuk menyelamatkan nyawa. Oh gitu. Jadi ada karena pertimbangan khusus ya dok ya? Iya, untuk mencegah kerusakan-kerusakan yang lebih luas nanti. Ya, tapi memang berat dok kalau setiap kita harus memutuskan untuk amputasi. Jadi perlu diingat sobat sehat Medirayu bahwa tadi disampaikan ketika ada luka, ada diabetes harus segera dibawa ke rumah sakit. Gitu ya dok? Oke, dokter. Ya, terus bagaimana peran dokter dalam menangani luka diabetes ini, dokter? Ya, peran dokter ini sebenarnya kolaborasi ya. Awalnya memang kan dengan dokter interna atau penyakit dalam yang awalnya kan dalam pengobatan yang komprehensif, pengobatan gula, gitu ya dok. Jadi kan dicek secara berkala itu. Ya. Biasanya dicek secara berkala, minum obat terus. Pilihannya kan banyak ya, obat diabetes bisa minum obat atau mungkin suntik kalau sudah evaluasi dari penyakit dalam. Biasanya memang yang sudah kronis sudah pakai suntikan biasanya. Dan kemudian kolaborasi juga dengan dokter bedah, apalagi sudah ada tanda-tanda nyeri-nyeri seperti itu ya. Nyeri-nyeri kaki dengan ada sumbatan pembuluh darah. Jadi harus dideteksi dini. Biasa kita periksakan ke rumah sakit, kemudian nanti diperiksakan secara klinis, kemudian ditunjang dengan penunjang lain, penunjang seperti USG, bisa juga CT angin darah untuk lebih mencegah ya, lebih baik mencegah daripada mengobati tadi. Oke, baik dokter. Jadi intinya tadi bahwa ada kolaborasi ya dok? Ya, kolaborasi pencegahan tadi. Dan kalau sudah terjadi, ya kalau bagian bedah kita harus membersihkan lukanya. Intinya membersihkan lukanya, infeksinya dibuang, nanahnya dibuang, dibersihkan semua, kemudian ditutup lukanya dengan teknik-teknik bedah seperti itu. Kalau misalkan sudah infeksinya bagus dan dirawat, jenengan juga bisa harus perawatan setiap hari itu. Jadi infeksinya dibuang ya, tapi nggak mungkin lah di rumah sakit ya setiap hari kan. Jadi harus berkelanjutan. Ya, di Medirayu juga ada ongkirnya. Ya, ada ongkir gitu ya. Jadi betul-betul di pasca pengobatan itu benar. Jadi perhatikan ya dok. Jadi berkelanjutan ya. Jadi dibersihkan di ruang operasi, dibersihkan semua infeksinya, tapi harus tetap berkelanjutan seperti itu. Jadi karena memang infeksi itu yang berbahaya kalau sudah pada grade 5 ya.
Oke, baik dokter. Ya, sekarang gini dokter, kalaupun nih dok, ya, ada pasien sudah atau setelah dilakukan amputasi, apakah bisa sembuh dan hidup secara normal dok? Secara normal ya, ya. Mm-mm. Ini amputasi ya bisa, asalkan gulanya terkontrol, Mm-mm. Mm-mm. pola hidupnya diperbaiki. Pola hidup, Harapan ya. itu pasti masih ada. Ya, Ya. oke. Setelah amputasi itu pasien tuh harus menjalani perawatan luka. Luka. Kalau misalkan amputasinya setinggi lutut atau Mm-mm. setinggi bawah lutut, Mm-mm. seperti itu kan ada eh, misalkan kaki palsu, Kaki palsu. pokoknya rehabilitasi lah. Ya. Bisa kita koordinasikan juga di bagian fisioterapi, di rehabilitasi di sini juga. Ya. Gitu ya. Yang penting jangan muncul lagi lukanya. Ya, lah itu yang penting. Jangan ada luka baru ya. Luka baru. Jadi harus dilindungi pakai alas kaki. Ya. Pakai alas kaki, terus dibersihkan luka setiap hari, infeksi udah bagus, bisa ditutup defek juga, ya, dan segala macamnya itu semoga pasien sembuh dan hidup normal. Gitu. Oke, jadi intinya adalah jangan sampai ada luka baru gitu ya. Benar. Ya. Oke, dokter, gini dok. Sekarang ini bagaimana sih cara mencegah luka kaki pada diabetes itu dok? Supaya apa ya? Bagaimana cara mencegah luka kaki pada penderita diabetes? Ya, Ya. makanya saya bilang tadi pencegahan itu lebih mudah ya daripada pengobatan. Tadi betul. Pencegahan Ya. komplikasi ya dimulai dari diri sendiri ya. Memangnya misalkan sudah terjangkit diabetes, itu pasien harus benar-benar detail melihat kakinya ya. Karena nggak terasa tadi periksa kaki-kaki biasanya sela-sela jari itu loh. Jari tumit, yang tumit kemudian telapak kaki. Jadi dilihat ada luka enggak gitu. Karena kalau misalkan udah luka nggak terasa, itu kan port di entry daripada infeksi. Terus gunakan alas kaki ya. Alas kaki ya. Nyaman nyaman dan tertutup. Udah banyak kok ya sekarang ya. Jangan berjalan tanpa alas kaki, lagi waktu kerja di ladang. Ya. Terus potong kuku dengan hati-hati. Betul dok. Dipotong kadang nggak terasa ya dok. Wah, sampai luka. Ya, ini terus terus jaga gula ya, gulanya terkontrol tadi, kolaborasi sama dokter penyakit dalam ya. Kemudian jangan takut minum obat ya, minum obat setiap hari karena itu membantu pankreas jenengan yang terkena sakit diabetes. Terus konsumsi alkohol, rokok, karena dia mengganggu pembuluh darah tadi. Pembuluh darah lagi udah sakit diabetes, ditambah lagi rokok, ditambah lagi alkohol, itu berbahaya. Jadi ya itu setiap ada luka kecil langsung periksa. Oke. Jangan sampai baik, ingat setiap ada luka kecil harus periksa. Oke, ini dokter, mungkin dokter bisa menyampaikan pesan-pesan penting nih bagi penderita diabetes dan keluarga dok. Kira-kira pesan pentingnya apa ya dok? Ya, jadi kalau udah dibilang luka diabetes ya, luka kaki diabetes itu bukan langsung vonis amputasi. Kuncinya itu harus ada dukungan keluarga juga. Dukungan keluarga ya dok. Keluarga, jadi keluarga juga mensupport pasiennya. Dengan cara apa? Ya bawa untuk deteksi dini. Deteksi dini ya dok. Ada luka langsung. Gitu. Jadi udah jangan takut-takut periksa. Terus kontrol gula darah, darahnya, kemudian perawatan luka tadi jangan sendiri ya, jangan sendiri, harus oleh tenaga medis nakes, dokter. Kemudian dukungan keluarga untuk disiplin loh, minum obat sama pola hidup tadi, gulanya jangan lagi. Gitu. Jika udah semua dilakukan dengan benar, ya kaki itu bisa diselamatkan. Dan kualitas hidup pasien juga baik. Oke, gitu ya dok. Terus untuk ini dok, pesan untuk di rumah apa ya dok kira-kira dok? Pesan untuk di rumah ya. Oke, jadi luka kaki diabetes itu bukan berarti harus diamputasi. Dengan kontrol gula yang baik, perawatan luka yang benar, dan datang lebih awal ke dokter. Sebagian besar itu masih bisa diselamatkan.
kuncinya jangan menunda. Jangan menunda. Sobat Sehat, intinya jangan menunda, gitu ya. Gitu. Ya, oke. Gini dok, ternyata yang dari diskusi kita kali ini di podcast kali ini bisa kita simpulkan bahwa kendalikan gula, rawat luka secara dini, ya selamatkan kaki, selamatkan hidup. Ya, oke. Baik dokter, luar biasa sekali untuk diskusi dan bincang-bincang kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dokter telah menemani saya berbincang-bincang tentang luka diabetik. Ya, baik Sobat Sehat Rumah Sakit Mardirayu, saksikan podcast selanjutnya yang tentunya sangat informatif dan menarik dan bermanfaat bagi kesehatan kita semua. Untuk informasi layanan Rumah Sakit Mardirayu, nanti bisa Sobat Sehat silakan follow di sosial media di bawah ini, ya. Silakan di follow, silakan dilihat, silakan ditengok, banyak informasi yang informatif ada di situ. Tidak terasa dokter, obrolan kita pada kesempatan ini sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Abdul spesialis bedah dan kepada Sobat Sehat Rumah Sakit Mardirayu yang telah menyaksikan podcast kami pada saat ini. Semoga informasi yang kami sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi Sobat Sehat semua. Salam sehat, sehat dan bahagia bagi kita semua. Terima kasih.